Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Kencana dengan NIM 1904125. Izin menyampaikan materi mengenai Kerajaan Sriwijaya. Oke, di sini kita mulai dengan Kedatuan Sriwijaya sudah dipastikan nama kerajaan. Nah, jadi Sriwijaya ini merupakan kumpulan daripada datu gitu, orang yang dituakan. Sriwijaya sendiri itu terdiri dari wanua-wanua yang dikepalai oleh seorang datu. Wanua itu apa ya? Kayak sekelompok masyarakat gitu, yang ada di satu tempat gitu. Sedangkan Mandala merupakan kawasan otonom dari Kadatuan yang berada di dalam kekuasaan Kadatuan Sriwijaya. Jadi seperti provinsi seperti itu. Semuanya itu berada di dalam kendali atau masih di bawah Kadatuan Pusat yang dipimpin oleh seorang datu juga atau biasa disebut dengan Maharaja seperti itu. Nah, Sriwijaya sendiri itu pertama kali ditemukan ada Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1892 di prasasti Kota Kapur gitu yang ditemukan di kampung Kota Kapur menggunakan bahasa Palawa dan bahasa Melayu kuno gitu. Sriwijaya itu ditulis pada tanggal 28 Februari tahun 686 Masehi. Selanjutnya nggak hanya di dalam satu prasasti saja dituliskan, ada prasasti Kedukan Bukit yang pada tahun 682 Masehi itu ditemukan juga pada tanggal 29 November 1920, jauh banget ya setelah penemuan prasasti Kota Kapur tadi. Nah, udah dua nih yang mengatakan bahwa kerajaan itu bernama Sriwijaya, ada lagi dikuatkan dengan prasasti Linggor, di mana di dalam prasasti itu menuliskan bahwa Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan gitu. Tertulis kata Sriwijayendraja yang berarti Raja Sriwijaya gitu. Sementara di dalam sebuah prasastinya yang dikeluarkan oleh Raja India pada tahun 1006 Masehi yang biasa kita kenal dengan sebutan Piagam Leiden, dan tertulis juga nih nama Marawijaya Tunggawarman. Nah, sebagai Raja Sriwijaya waktu itu dan Kedah gitu ya kata. Selanjutnya kita membahas Dapuntang Hyang. Itu masih misteri gitu ya rajanya. Kenapa Dapuntang Hyang ini masih misteri? Karena beliau ini pendiri Kerajaan Sriwijaya gitu ya. Taunya dari mana dia pendiri Kerajaan Sriwijaya? Taunya dari prasasti Kedukan Bukit yang ditafsir oleh epigrafi Bohari, yaitu beliau merayakan Waisak di sebuah kuil Buddhis sebelum melakukan ekspedisinya seperti itu. Selanjutnya ada lagi di prasasti Talang Tuo di mana Daputahyang ini ditulis gitu namanya. Nah, nama aslinya Daputayang ini adalah Daputayang Sri Jayanasa yang biasa disebut Maharaja Sri Jayanasa. Nah, namun asal-usul Daputahyang ini tuh masih jadi misteri. Kenapa sih jadi misteri? Karena dari prasasti yang ditemukan gitu, tidak ada yang mengisahkan tentang silsilah awalnya Daputayang ini gitu. Nah, ada dua pendapat nih yang saya temukan. Yang pertama ada pendapat bahwa Daputayang ini adalah anggota Wangsa Salendra. Wangsa Salendra itu apa sih? Wangsa yang pernah berkuasa di tanah Jawa abad ke-7 sampai ke-9 Masehi gitu. Namun ahli yang lain tuh berpendapat bahwa Daputayang ini berasal dari Minangatamuan. Daerah ini juga masih diperdebatkan lokasi sebenarnya gitu ya. Minangatamuan ini disebut dalam prasasti Kedukan Bukit yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 682 Masehi gitu. Isinya tentang ekspedisi pendiri
Kerajaan Sriwijaya yang melakukan perjalanan suci dari sebuah tempat yang disebut Minangan Tamuan ini. Daputahyang ini disebut berhasil menaklukkan beberapa wilayah serta membangun sebuah wanua. Tadi wanua tuh kayak perkampungan gitu ya. Wanua baru itu dianggap sebagai awalnya itu pusat Kadatuan Sriwijaya di Palembang gitu. Sebagaimana lokasi penemuan dari prasasti Kedukan Bukit ini. Oke, lanjut ada pusat pemerintahan awalnya itu di Palembang. Kenapa awalnya di Palembang? Karena tadi prasasti Kedukan Bukitnya itu apa yang ditulis pada 16 Juni 682 Masehi itu ditemukan di di daerah Palembang gitu ya, saat melakukan ekspedisi perjalanan tadi gitu, Daputahyangnya gitu. Terus Wanua ini dianggap berkembang menjadi pusat gitu ya. Maksudnya daerah tersebut dianggap menjadi pusat Kadatuan Sriwijaya ini atau Kerajaan Sriwijaya ini gitu. Nah, ada satu teori gitu yang menuliskan tentang datang ke Palembang. Nah, datang ke Palembang ini ditetapkan menjadi hari lahir Kota Palembang seperti itu. Selanjutnya, namun ada teori lain nih, ada yang ngebantah teorinya. Dibantah kalau misalnya prasasti Kedukan Bukit ini itu sebenarnya sudah ada sebelum tahun 682 Masehi. Jadi sebelum Daputayang ini membangun wanua baru yang diakhiri perjalanan suci gitu ya. Rombongan Daputayang ini udah berada di Panji Sriwijaya gitu ketika bertolak dari Minangan Tamuan gitu. Jadi menurut Bilafosih dianggap bahwa lafal dari Cina itu menyebutkan artinya tuh sungai gitu, Sungai Musi. Maka pusat Sriwijaya itu sebelum pada tahun pas penemuan itu ya, prasasti Kedukan Bukit sebelum tahun 682 itu sudah berada di tepian Sungai Musi gitu. Minangan Tamuan ini dianggap sebagai daerah tahlukan gitu. Tahlukan siapa? Tahlukan yang namanya tahlukan Kerajaan Sriwijaya ini gitu. Jadi prasasti Kedukan Bukit ini ditafsirkan sebagai perjalanan kembali gitu. Selanjutnya ada Palembang dan Sungai Musi, lokasi strategi di tepian sungai gitu. Mengapa Daputahyang memilih lokasi di tepian Sungai Musi? Karena kerajaan ini itu tuh berbentuk bahari maritim. Kenapa bahari maritim? Karena Daputahyang tuh melihat ada potensi besar untuk kerajaannya maju gitu sebagai kerajaan maritim. Nah, kenapa melihat potensi tersebut? Karena salah satunya di tepian Sungai Musi itu menjadi pintu masuk bagi lalu lintas pelayaran niaga menuju ke kawasan timur Nusantara seperti itu. Nah, aktivitas pelayaran niaga itu gak hanya dari Indonesia saja gitu ya, tapi dari internasional yang melewati Selat Malaka, nah yang menghubungkan Tiongkok dan India yang sudah udah menggeliat gitu, oh ini tuh ada potensi buat jadi kerajaan maritim yang besar. Selain itu, kan dia maritim ya, otomatis perekonomian kerajaan Sriwijaya ini dititik beratkan pada sektor perdagangan laut gitu. Nah, selain itu juga sektor ini didukung oleh armada laut yang kuat gitu. Armada lautnya yang kuat itu karena melihat wah ini tuh berpotensi nih. Jadi Daputayang ini tuh dia melihat gitu, jadi memperkuat armadanya agar lokasinya itu bisa melakukan ekspansi yang besar gitu untuk memperluas wilayahnya seperti itu.
Jadi kayak melihat sesuatu yang keunggulan gitu dari posisi letaknya ini ya di tepi sungai. Oke, kita lanjut sekarang ke Raja-Raja Sriwijaya. Raja-rajanya ini sebenarnya banyak banget ya. Ada yang saya temukan sendiri ada 22, mohon maaf. 22 raja. Nah, kenapa ada yang saya merahin? Ini adalah raja yang terkenal gitu. Daputahyang sendiri itu tertulis di Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Talang Tuo tadi yang udah dijelasin di sebelumnya seperti itu. Nah, Daputahyang ini tuh pendiri gitu ya, pencetus adanya kerajaan Sriwijaya ini gitu. Nah, yang kedua itu ada Sri Indrawarman. Tahu ini dia adalah seorang raja tuh dari berita Cina pada tahun 724 Masehi. Tentu kita belum lahir gitu ya. Nah, penerusnya itu dari Sri Jayasana Jayanasa seperti itu. Nah, Daputahyang ini biasanya kalau ini seringnya dipanggil Sri Jaya Nasa gitu. Mohon maaf di atas ada tipe gitu ya. Pada masa pemerintahannya ini membangun kuil Ligor serta Sintangsu gitu ya. Mohon maaf kalau bacanya salah. Selanjutnya ada Rudra Wikrama, ini tuh juga ditemukan dari berita Cina, tertulis dalam kronik kitab dinasti Tang yang baru, itu dengan gelar Raja Homito gitu ya. Selanjutnya ada raja keempat, ada Maharaja Wisnu yang tertulis di Prasasti Ligor 775 Masehi gitu masanya. Terus ada Raja Dharanidra atau Rakai Panangkarana. Ini itu bergelar Selendra Wamsatilaka Sriwara Wairimatana atau permata keluarga Salendra seperti itu. Selanjutnya ada Samaragrawira atau Rakai Warak, itu tuh dia pada prasasti Matiasih gitu. Terus ada Warmasetu, terus ada Raja Samaratungga yang tertulis di dalam prasasti Karangtengah yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 824 Masehi ya tentu. Dikenal sebagai raja yang tidak gemar berperang gitu. Jadi dia itu fokus pada kerajaannya, tidak banyak berperang seperti raja-raja yang lain gitu. Selanjutnya ada Balaputra Dewa, yaitu ada di Prasasti Nalanda pada tahun 856, pemimpin Sriwijaya terus gitu. Selanjutnya ada Sri Udaya di Tiawarman, itu ada di berita Cina, terus bawahnya juga ada di berita Cina. Oke, selanjutnya ada raja-raja lagi nih, yaitu Sri Cumani Warmadewa atau Malayagiri, itu tertulis dari dalam Vihara Kolamani Farma di selatan India gitu, sebagai tertulis di Prasasti Leiden juga gitu. Terus bisa dilihat ya banyak sekali. Nah, lalu ada di nomor 17 itu ada Sri Maharaja Sangrama Vijatu Tunggawarman Warmadewa atau Sanggrama Wijaya Tunggarman, itu ada di Prasasti Tanjore pada Candi Raja-Raja seperti itu. Nah, pada masa raja yang ke-17 ini sudah mulai ada penurunan gitu, udah mulai mau runtuh seperti itu karena banyak serangan-serangan dari luar gitu. Dan selanjutnya saat sudah mulai runtuh ini dilanjutkan masih berusaha gitu ya membangun agar kerajaan ini masih bisa bertahan. Namun sayangnya raja terakhir itu muncul pada
Trailokyaraja sebagai seorang Maharaja Malayu terakhir gitu ya, maksudnya berdasarkan prasasti Grahi di selatan Thailand yang berangkat tahun 1183. Selanjutnya dengan nama Maharaja Damarsyaya tahun 1286 berdasarkan prasasti Padang Ruco. Oke, selanjutnya ada masa kekuasaan muncul, berkembang, dan redup. Jadi setiap kerajaan itu memiliki masanya gitu ya. Kerajaan atau Kadatuan Sriwijaya ini muncul pada abad 7 Masehi gitu. Kemudian berkembang menjadi kerajaan yang kejayaannya itu kemana-mana gitu ya. Ke hampir seluruh Sumatera gitu. Terus belum lagi yang keluar-keluar lainnya gitu ya, maksudnya yang ke Thailand belum lagi, terus ada juga yang di negara lain seperti itu. Nah, Sriwijaya ini memegang kendali atas pelayaran niaga yang melintasi Selat Malaka. Laporan ini tuh tertulis dari pedagang-pedagang Arab, mulai dari Arab, Persia, India, ataupun bahkan Tiongkok gitu ya, yang mengisahkan tentang Sriwijaya itu sebuah kerajaan yang berpengaruh pada saat itu. Lalu masa-masa redup selanjutnya itu dimulai pada abad ke-11 karena adanya serangan dari kerajaan Chola India Selatan gitu yang ingin mengambil ahli perdagangan di Selat Malaka. Jadi kerajaan ini tuh nggak rela gitu. Kalau misalnya kerajaan Sriwijaya yang terus mengambil alih di Selat Malaka gitu. Terus tertulis di dalam prasasti Raja-Raja 1 dari Tidore menyebutkan tentang penaklukan Chola dan Sriwijaya atas Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan lain di sekitar Selat Malaka gitu. Akhirnya Sriwijaya berhasil ditaklukkan dan rajanya ditawan gitu. Nah, setelah raja ini tuh ada lagi gitu ya, datu-datu yang lain itu pengen ayo kita harus maju lagi gitulah bahasa kita ya. Namun sayangnya seperti itu karena sudah diserang habis-habisan jadi agak sulit untuk bangkit lagi. Selanjutnya di sini kita masuk ke latar agama sekaligus ininya ya, kita melihat sosial budayanya gitu. Nah, latar agama sendiri kerajaan Sriwijaya ini merupakan penganut Buddha. Nah, kenapa penganut Buddha itu dilihat dari mana sih? Dilihat dari Kadatuan Sriwijaya yang memiliki bukti-bukti arkeologis yang menunjukkan gitu sebagian besar masyarakatnya memiliki andil yang cukup besar gitu dalam persebaran dan perkembangan ajaran Buddha ini gitu. Bisa dibaca sendiri gitu ya. Bahkan ada guru Mahayana yang mengajar di Sriwijaya gitu. Terus habis itu Sriwijaya juga menjadi pusat agama Buddha Mahayana yang terbuka menerima gagasan baru, jadi nggak hanya tertutup ini nih agama kita yang benar, enggak, tapi Sriwijaya ini sangat terbuka seperti itu. Nah, walaupun demikian bisa kita lihat bahwa kehidupan sosialnya ini juga nggak hanya memaksakan untuk orang-orang sekitarnya memeluk agama Buddha Hidayana atau Mahayana, tetapi juga membolehkan gitu ya agama lain selain Buddha di wilayah Kedatuan Sriwijaya. Buktinya apa? Karena ada penemuan arca Siwa Ganesha pada abad 9 Masehi. Terus ada juga Candi Angkosa yang bersifat Siwais dan percandian situs Bumi Ayu yang berciri Hindu dan Tatris gitu ya. Nah, jadi ini sangat terbuka sekali gitu kerajaan Sriwijaya terhadap agama-agama yang lain gitu. Jadi nggak memaksakan untuk menganut satu agama. Lanjut ke ada peradaban Buddhis gitu ya, perhatian penuh sang raja. Kenapa ini tuh diambil judul seperti ini? Karena kalau misalnya kita lihat sangat perkembangannya itu sangat pesat gitu ya. Maksudnya jadi pusat perhatian di mana
Kerajaan Sriwijaya ini menjadi pusat kebudayaan gitu. Terus nggak hanya kebudayaan, peradaban, dan bahkan pendidikan Buddhis sendiri. Terus bukti arkeologinya juga sudah banyak gitu ya. Mulai ada komplek percandian di Muara Takus, terus ada di Muara Jambi, lalu ada di dalam gambaran gitu ya, maksudnya ada di Muara Jambi juga itu kan. Jadi memberi satu kita gambaran betapa ajaran Buddha pada masa Sriwijaya ini tuh tumbuh berkembang sangat pesat gitu ya, sangat subur gitu. Nah, selanjutnya juga ada cuitan, asik cuitan bukan cuitan. Maksudnya ada perkataan dari Ising yang pernah mengatakan sebelum belajar ke Nalanda, India, tidak ada salahnya untuk singgah ke bumi Sriwijaya. Karena pada saat itu bumi Sriwijaya ini sangat bagus gitu untuk menjadi tempat belajar peradaban Buddhis gitu. Nah, ya nggak ada salahnya untuk singgah ke Sriwijaya selama 2 bulan, 3 bulan gitu ya untuk mendalami pengetahuan. Oh iya, selain ini juga Sriwijaya tidak hanya belajar tentang agama saja, tapi ada juga belajar tentang mengenal apa namanya, membuat memahat seperti itu ya bahasanya ya. Jadi sangat luar biasa gitu kerajaan Sriwijaya ini. Oke, dilanjut ada prasasti Nalanda tadi. Jadi untuk jalur diplomasi sendiri, kerajaan Sriwijaya lebih banyak menggunakan agama sebagai media diplomasinya gitu ya. Contohnya apa? Contohnya itu ada di prasasti Nalanda. Ini tuh ditemukan di Bihar, India Timur yang memberikan informasi bahwa prasasti ini tuh membuktikan bahwa Sriwijaya ini menjalin hubungan antara dinasti Pala di India dan di India Nalanda dengan Sriwijaya dinasti Pala di India, seperti itu pokoknya. Jalinan hubungan diplomatik Sriwijaya ini berlangsung selama lama gitu ya, sangat lama. Selain itu juga berbentuk damai dari jalur agama sebagai jembatannya gitu. Jadi Sriwijaya ini menggunakan agama sebagai jembatan diplomasi gitu ya istilahnya. Selanjutnya ada prasasti Ligor, di mana itu tuh ini arti persahabatan antar bangsa. Nah, prasasti Ligor ini tuh awalnya menyebutkan bahwa ada yang menyebutkan itu ya, bahwa Sriwijaya adanya di Thailand. Nah, namun ternyata prasasti Ligor ini bercerita tentang sebuah persahabatan antar bangsa yang dijalin sejak tahun 775 Masehi, yang didasari oleh bakti keagama, lagi-lagi melalui jalur agama gitu ya. Mulai dari bangunan suci, Trisamaya Caitya untuk Padmapani, Sukayamuni, dan Wajrapani oleh Raja Sriwijaya ini. Nah, semua ini tuh dibangun karena apa? Karena sebagai tanda gitu ya persahabatan dengan penguasaan Ligor saat itu. Nah, nggak hanya saat itu saja, tapi jalinan ini tuh terjaga hingga 70 tahun kemudian gitu ya. Walaupun rajanya udah ganti menjadi Balaputra Dewa, tetapi tetap gitu memperingati tanda persahabatan itu. Nah, Balaputra Dewa ini juga menuliskan di prasastinya, di belakang prasasti kakeknya, sebagai tanda bukti bahwa memiliki persahabatan antar setiap bangsa gitu. Selanjutnya ada pun peninggalan lainnya dari kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Candi Muara Jambi. Candi Muara Jambi ini
dapat di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muara Jambi, Jambi, Indonesia, tepatnya di tepi Batanghari itu. Nah, candi ini tuh ditemukan oleh S.C. Kroke, seorang letnan yang berkebangsaan Inggris sebagai orang yang pertama kali melaporkan candi ini gitu. Nah, lebih tepatnya itu di tahun 1824 gitu ya, saat letnan ini sedang memetakan daerah aliran sungai di sekitar lokasi Candi Muara Jambi. Selanjutnya ada Candi Muara Kakus nih. Candi Muara Kakus. Candi Muara Kakus ini terletak di Muara Kakus, Kecamatan Koto, Kabupaten Kampar, Riau. Jauh banget gitu ya. Maksudnya peninggalannya jauh-jauh banget gitu. Selanjutnya ada Candi Biaro Bahal, terletak di Desa Bahal, Kecamatan Padang Bola, Portibi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Oke, kita lanjut. Setelah ini ada ke peninggalan. Nah, peninggalannya ada Prasasti Kedukan Bukit. Nah, Prasasti Kedukan Bukit ini tentang tadi yang sudah dijelaskan bahwa terjadinya perjalanan suci Maharaja Sri Wijaya gitu yang dituliskan di Prasasti Kedukan Bukit ini gitu. Nah, yang berakhir pada sebuah pendirian perkampungan pada 16 Juni 682 Masehi. Lalu ada prasasti apa lagi? Prasasti peninggalannya ada Talang Tuo dan Telaga Batu. Lalu peninggalan lainnya ada Prasasti Karangbirahi, terus ada Prasasti Kota Kapur, ini bisa dilihat ya sudah ada artinya gitu, sudah ada terjemahannya. Lalu ada Prasasti Leiden. Selanjutnya ada 3 lagi, Prasasti Hujung Langit, Prasasti Leiden, dan Prasasti Pasemah. Tapi sepertinya ini ada kesalahan ya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Semoga bermanfaat.